Sampurasun guys, jumpa lagi dengan saya Ari Wisnu. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata perjuangan bangsa kita dalam meraih kemerdekaan. Tepatnya kisah ini terjadi di Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan pada tahun 1948. Video kita kali ini akan membahas tentang pembantaian Cibingbin Kuningan tahun 1948. Guys, Cibingbin adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuningan, tepatnya di sebelah timur Kabupaten Kuningan, berbatasan langsung dengan Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jadi, Cibingbin ini berada di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat ya guys, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Saat itu, pada jam 17.30 menjelang maghrib, tahun 1948, sebanyak 266 rakyat di wilayah Cibingbin, Kuningan, yang tak menyadari kedatangan Belanda dibantai habis. Kamu bisa membayangkan guys betapa kejamnya para penjajah Belanda ini. 200 rumah penduduk hangus terbakar. Sambil memekikan takbir, para pejuang kemerdekaan yang kebetulan berada di desa itu memberikan perlawanan semampunya, meski kemudian syahid diterjang peluru-peluru Belanda. Dalam peristiwa pembantaian tersebut adalah pengkhianat bernama Atmo, seorang guru sekolah rakyat yang merupakan antek-antek dari Belanda. Ya, itulah guys beratnya perjuangan selain harus menghadapi bangsa-bangsa asing. Kan jelas kalau bangsa asing kelihatan gitu kan, kita beda penampilan fisik, beda bentuk hidung, beda warna kulit, beda warna rambut. Untuk pengkhianat dari bangsa kita sendiri ini, kita tidak bisa membedakannya guys, karena mereka sama bentuk fisiknya dengan kita. Oke, kita lanjut ceritanya. Kekejaman dan pembantaian yang dilakukan Belanda ini adalah tragedi terburuk yang pernah terjadi di wilayah Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bahkan masih menjadi memori kelam bagi orang-orang yang berhasil hidup pada waktu terjadinya peristiwa pembantaian tersebut. Latar belakang dari peristiwa pembantaian itu bermula dari hasil perjanjian Renville tahun 1947 antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda, di mana dalam perjanjian itu diputuskan bahwa Belanda tidak mengakui Jawa Barat sebagai wilayah Republik Indonesia, sehingga pejabat dan tentara Indonesia yang berada di Jawa Barat harus hengkang dari Jawa Barat dalam tempo waktu yang sudah ditentukan. Meskipun perjanjian tersebut merugikan, pemerintah Republik Indonesia kemudian menginstruksikan tentara Indonesia yang ada di Jawa Barat beserta pejabat-pejabat pemerintah RI untuk hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dimulailah kemudian hijrah besar-besaran tentara Indonesia dari divisi Siliwangi ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jika tentara resmi Republik hijrah ke Jawa Tengah, maka tidak demikian dengan pejuang-pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam kelompok milisi-milisi bersenjata. Jadi mereka ini semacam laskar-laskar ya guys, biasanya dipimpin oleh para ketua kampung, para jawara, para dedengkot-dengkot, dan para kiai-kiai dan ulama yang ada di kampung. Jadi mereka bukan pasukan resmi, namun mereka berjuang bersama tentara untuk merebut kemerdekaan ini. Mereka tetap tinggal di desanya masing-masing, di gunung-gunung sambil terus memantau keadaan desanya. Begitupun dengan milisi Sabilillah di bawah pimpinan Surya Dengkul. Surya Dengkul membangun markasnya di Cibingbin. Ia mendirikan pemerintahan darurat di sana. Pikirnya, Cibingbin itu desa terpencil, tak mungkin Belanda akan ke Cibingbin. Dalam menjalankan pemerintahan darurat di Cibingbin, Surya Dengkul dengan mantap membuat aturan-aturan rumah tangga pemerintahan. Aturan terbilang komplit sebab di dalamnya diatur pemimpin darurat sampai pada peraturan soal pajak dan kas desa. Melalui peraturan itu, rakyat diwajibkan mengumpulkan sebagian kecil hartanya untuk pemasukan kas desa yang bertujuan sebagai akomodasi penggerak pemerintahan desa.
Gerakan pengumpulan uang rakyat oleh pejuang dari milisi Sabilillah ini rupanya tidak disukai oleh Atmo, seorang yang berpendidikan waktu itu berprofesi sebagai guru sekolah rakyat. Atmo beranggapan pengumpulan uang tersebut adalah tindakan yang menyengsarakan rakyat. Bahkan ia berpikir bahwa pendirian pemerintahan darurat yang dilakukan oleh milisi Sabilillah tidak berdasar. Karena baginya yang berhak menentukan pemerintahan itu adalah pemerintahan yang sah, yaitu pemerintah Belanda. Merasa tak berani menghadapi pejuang Sabilillah, Atmo keluar dari pedalaman desa Cibingbin menuju markas tentara Belanda di wilayah Malahayu, Kabupaten Brebes. Ia menginfokan kepada tentara Belanda bahwa di wilayah Cibingbin terdapat segerombolan milisi Sabilillah yang membuat pemerintahan darurat. Mendapat laporan dari Atmo tersebut, Belanda mengirimkan 2 kompi untuk melakukan penyergapan. Peristiwa tersebut terjadi pada 16 Februari 1948. Dalam upaya penyergapan itu, pasukan Belanda memberangkatkan 2 kompi yang terdiri dari 1 kompi serdadu Belanda dan Kenil. For your info ya guys, jadi Kenil ini adalah tentara Belanda yang anggotanya orang-orang pribumi. Jadi mereka itu berasal dari berbagai suku-suku di pribumi, pokoknya banyak yang tergabung. 2 kompi pasukan tersebut segera menuju desa Cibingbin dengan petunjuk jalan bernama Walis dan Sarmin. Penunjuk jalan tersebut dikabarkan memahami seluk-beluk wilayah Cibingbin. Kedua kompi pasukan Belanda tiba di Cibingbin kira-kira pukul 05.30 dengan menggunakan rute Jalan Malahayu Brebes menuju Kampung Tenjomaya, Desa Citenjo, Kampung Pasawahan, Desa Ciberem, Kampung Cisampih, Desa Cimara, Desa Ciangir, Kampung Cikamuning, Desa Cipondok. Mereka langsung mengepung Desa Cibingbin dengan Desa Cipondok. Untuk menggali informasi, yang pertama-tama maju adalah Kenil, karena memang Kenil ini adalah pribumi yang menjadi tentara Belanda. Kepada penduduk, mereka berbohong dengan mengatakan bahwa mereka adalah pasukan TRI, Tentara Republik Indonesia, yang ketinggalan hijrah ke Jawa Tengah atau Yogyakarta, sehingga rakyat kecamatan Cibingbin tidak merasa curiga. Inilah liciknya para pengkhianat guys. Mereka tega mencurangi dan membantai saudara-saudara mereka sendiri hanya demi uang, jabatan, dan sebagainya. Warga pun menyambut pasukan Kenil yang berbohong tersebut, yang tadi mereka mengaku bahwa mereka adalah pasukan Republik Indonesia, menyambut dengan bahagia. Namun kemudian, tiba-tiba muncullah serdadu Belanda berkulit putih, secara tiba-tiba melakukan penyerbuan dengan cara menembaki setiap penduduk yang ditemui, dan membakar rumah penduduk. Rakyat pun tersontak sadar bahwa mereka telah dibohongi, dan mereka ternyata adalah musuh yang menyamar. Sehingga suasana menjadi sangat kacau balau. Banyak penduduk yang tidak sempat meloloskan diri dan menjadi korban pembantaian penembakan oleh serdadu Belanda. Setelah merasa sukses dalam melakukan penyergapan dan pembantaian terhadap pemerintahan darurat yang didirikan milisi Sabilillah di wilayah Cibingbin itu, Belanda dengan entengnya meninggalkan tempat kejadian. Mayat-mayat para syuhada bergelimpangan, sementara langit Cibingbin pekat dengan kepulan asap. Korban meninggal dan termasuk 2 orang yang hilang. Kemudian dapat diidentifikasi penduduk yang selamat. Mereka diketahui berasal dari berbagai wilayah yang berdekatan dengan Cibingbin. Kini termasuk desa-desa dalam kecamatan Cibingbin. Mereka berasal dari beberapa desa, yaitu Desa Cipondok 175 orang, Cibingbin 75 orang, Citenjo 7 orang, Sindang Jawa 2 orang, Dukuh Badag 2 orang, Ciberem 2 orang, Ciangir 2 orang, dan Desa Cimara 1 orang. Dalam keadaan darurat, mereka dikuburkan. 195 orang dikuburkan di pemakaman umum, dan 60 orang dikuburkan dalam satu lubang yang sama, jadi dikuburkan secara massal, dan 9 orang dikuburkan di pekarangan rumah masing-masing. Pendataan korban yang teridentifikasi namanya sebanyak 190 orang, sedangkan sisanya 75 orang tidak diketahui namanya. Well guys,
Begitulah perihnya perjuangan para pahlawan kita demi meraih kemerdekaan. Sudah sepatutnya nikmat kemerdekaan ini kita jaga dan kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena para pejuang kita dahulu, selain berhadapan dengan bangsa asing, juga harus berhadapan dengan para pengkhianat dari bangsa sendiri. Sebagai kalimat penutup, saya hanya ingin mendoakan mugi-mugi arwah para pahlawan urang aya dina mangpirang-pirang kanikmatan. Mugi-mugi arwahna ditempatkeun di sawargana Allah Subhanahu wa taala di alam padang narawangan nagara Tunjung Sampurna caang bulan 14 teu geuneuk jeung teu maleukmeuk gedong sigrong harurung tur harerang jalan gede sasapuan taya nu mapalangan salawasna aya dina kanikmatan. Amin. Al-Fatihah untuk para pahlawan kita. Pun sapun tabepun rahayu.